Baik, shalom, selamat malam. Kami ucapkan untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan setiap pelajaran yang boleh disampaikan oleh Cohensers People atau konsep. Dan pada malam ini, sore hari ini kita bersyukur karena kita telah menyelesaikan kuartal yang pertama pelajaran sekolah sahabat, dan saat ini kita memasuki kuartal yang kedua pelajaran sekolah sahabat kita dari buku Kejadian. Dan malam ini adalah pelajaran pertama, yaitu tentang penciptaan. Dan puji Tuhan malam ini pemateri akan memaparkan pelajaran sekolah sahabat pada malam ini adalah pembimbing kami, Pendeta Dr. Milton Pardosi. Hamba Tuhan ini saat ini sedang mengajar atau menjadi dosen di UNAI, Universitas Advent Indonesia di Bandung. Dan pada kesempatan ini hamba Tuhan ini akan menyampaikan pelajaran bagi kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pelajaran kita malam ini, kami mohon kesediaan Pendeta Muda Alexander untuk boleh memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami boleh kembali hadir di dalam acara kami di Cohensers People yang kami boleh lakukan setiap hari Seninnya. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami dan kami boleh melanjutkan seri belajar sekolah sahabat kami yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Pardosi, yang akan boleh menyampaikan materinya kepada kami untuk kami boleh dapati dan kami mengerti segala pelajaran yang akan kami boleh dapati selama satu minggu ini, Tuhan. Berkati seluruh alat yang kami gunakan, biarlah berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja dapat dipermuliakan melalui acara kami ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti lewat Facebook secara live, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar dan tim konsep akan membantu dalam memberikan jawaban. Untuk itu kesempatan dan waktu ini kami berikan waktu penuh kepada Pendeta Dr. Milton Pardosi untuk boleh menyampaikan pelajaran. Silakan Pendeta. Baik, shalom, salam jumpa kembali kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat konsep dimanapun saudara berada, yang secara live menyaksikan siaran ini, dan juga nanti yang menyaksikan lewat YouTube. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita kuartal 2 tahun 2022 ini, temanya adalah tentang penciptaan, dan pelajaran pertama adalah tentang penciptaan itu sendiri. Ya. Ayat intinya adalah pada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalimat ini menjadi penting oleh karena ini menyatakan Tuhan, Elohim itu yang memulaikan segala yang ada di bumi ini. Ini menjadi penting oleh karena seluruh Alkitab itu dari Kejadian sampai buku Wahyu, dari pasal pertama sampai pasal terakhir dalam buku Wahyu, itu dimulai dengan Tuhan sebagai pencipta dan kisah pencipta. Ini menjadi penting kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, oleh karena ini menjadi permulaan waktu, permulaan sejarah di atas dunia ini. Mengapa penulis kitab Kejadian yaitu Musa menuliskan tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Di kalimat pertama, di ayat pertama, di buku pertama dari seluruh 66 buku. Jawabannya adalah inilah kebenaran yang paling pertama dan paling mendasar. Kalau seluruh pembaca Alkitab, saudara-saudara, menerima kebenaran yang pertama dan paling mendasar tentang keberadaan Tuhan, tentang penciptaan itu sendiri, maka dia akan menerima semua perkataan firman Tuhan, baik yang menyangkut sebuah peristiwa-peristiwa, sejarah, maupun nubuatan-nubuatan yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, kisah penciptaan ini menjelaskan Tuhan atau dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh sebagai pencipta dan manusia yang diciptakan. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara Tuhan Yahweh itu dengan manusia. Hubungan apa itu? Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan tidak. Nah, oleh sebab itu hubungan Tuhan dengan manusia berbeda dengan hubungan Tuhan dengan makhluk-makhluk ciptaan lain. Di dalam penciptaan ini menjadi lagi menarik adalah oleh karena di situ ada hari ketujuh atau hari Sabat. Hari yang kudus. Dengan kata lain, ketika kita bicara penciptaan, kita harus bicara hari Sabat.
Ketika kita bicara hari Sabat, kita harus bicara tentang pencipta. Di Kejadian 1 dan 2 dicatatkan keberadaan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Di sini ada dua makna yang penting. Yang pertama adalah pohon kehidupan berarti kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha baik. Tetapi ada larangan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu berarti Tuhan itu adalah Allah yang berperaturan. Tuhan itu bukan sebebas-bebasnya. Dengan manusia jatuh ke dalam dosa, memilih pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia itu kehilangan kesempatan menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu pohon kehidupan. Nah, disinilah pentingnya dalam pelajaran kita ini, pentingnya hari Sabat itu, saudara. Allah Elohim sebagai pencipta. Nama dari pencipta Elohim itu adalah Yahweh. Itu sebabnya dalam buku Mazmur, seluruh bumi ini bersorak-sorai kepada Yahweh. Kepada Tuhan pencipta itu. Kata Elohim sendiri dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 1 menarik untuk dipelajari, saudara. Kata Elohim ini berbicara tentang supremasi sang pencipta, keagungan sang pencipta. Kata Elohim tidak memberikan sebuah penjelasan bahwa pencipta itu oknumnya lebih dari satu. Walaupun im dalam bahasa Ibrani menunjukkan plural, tapi itu tidak mengindikasikan bahwa pencipta itu lebih dari satu. Tapi justru mengindikasikan bahwa pencipta itu luar biasa, maha dahsyat, dan lain sebagainya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a, di situ Elohim ditampilkan sebagai yang transenden, yang jauh dari ciptaannya, maha kuasa agung. Tapi sebaliknya dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai 25, saudara-saudaraku, Elohim itu dijelaskan dia dekat dengan yang diciptakan oleh karena Tuhan membentuk manusia secara khusus, membentuk binatang di darat dan juga di udara dengan tangannya sendiri. Di Kejadian 2 ayat 4b sampai 25, kata Yahweh itu muncul sebagai nama pribadi. Ketika Tuhan muncul sebagai nama pribadi, itu menyatakan dia dekat dengan ciptaan. Jadi ini yang menarik, penggunaan kata Elohim di bagian pertama penciptaan pasal 1 dan juga di bagian kedua di Kejadian pasal yang kedua. Jadi Yahweh sebagai yang transenden, maha kuasa, dan pribadi yang dekat dengan manusia. Oleh karena dua kondisi daripada pencipta ini, yang maha kuasa, transenden, dan juga imanen, dekat dengan manusia, maka manusia dituntut dua hal. Apa itu? Menyembah. Kenapa kita harus menyembah kepada pencipta? Karena dia adalah transenden, maha kuasa, maha agung. Dia adalah pencipta, itu sebabnya dia layak untuk disembah dan dihormati. Kenapa manusia harus bergantung kepada YHWH itu? Oleh karena manusia itu diciptakan oleh sang pencipta dan segala kebutuhannya disiapkan oleh pencipta. Disinilah ada kaitannya antara penciptaan dan penyembahan. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 100. Ketika konsep penciptaan dikaitkan dengan ibadah atau penyembahan, maka muncullah satu poin yang penting, yaitu bagaimana manusia itu harus menyembah kepada pencipta. Ada rasa kagum, ada rasa hormat, ada sukacita. Pengalaman kedekatan antara Tuhan dengan ciptaannya. Pengalaman keintiman antara Tuhan dengan ciptaannya, yaitu manusia. Membuat Tuhan itu seolah-olah dekat dengan kita. Ketika kita, saudara-saudaraku, menghargai kebesaran keagungan Tuhan, maka kita akan menghargai juga kasih karunia dan menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Kita tahu dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi dalam 6 hari. Setiap hari Tuhan selalu akhiri dengan apa yang diciptakan itu baik, baik, dan baik. Di hari yang ke-6, sungguh amat baik. Apa ekspresi baik atau dalam bahasa Ibraninya tov? Yang pertama, Tuhan melihat bahwa pekerjaannya itu berhasil. Yang kedua, Tuhan melihat bahwa apa yang diciptakan itu akan menghasilkan, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti binatang, bahkan manusia. Yang ketiga, kata tov itu terkait kepada estetika, keindahan. Dan yang keempat, kata tov ini sebagai antisipasi akan kontradiksi munculnya kejahatan di Kejadian pasal yang ketiga, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia akan mati. Intinya, kata tov atau baik itu berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan sempurna dan tidak ada kejahatan di dalam ciptaan Tuhan. Namun dunia ini, saudara-saudaraku, berbeda setelah peristiwa Kejadian 3
yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Proses penciptaan itu sendiri hanya 6 kali 24 jam. Bukan seperti yang dikatakan oleh teori evolusi ribuan bahkan jutaan tahun. Hanya 6 kali 24 jam. Evolusi katakan, oh butuh waktu yang lama. Dan terjadi tiba-tiba, terjadi tanpa disangka-sangka, terjadi dengan tidak disengaja. Tidak. Tuhan katakan penciptaan ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berarti Tuhan menjadikannya dengan maksud. Tuhan menjadikannya dengan sebuah rencana. Dan Tuhan tidak membutuhkan jutaan atau bahkan ratusan ribu tahun. Kejadian 1 menggunakan kata bara. Kata bara ini hanya dilekatkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Di dalam Kejadian 1 dan juga Kejadian 2. Kata bara ketika dilekatkan kepada Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang memulaikan segala sesuatu dan segala sesuatu itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah konsep bara. Kata bara juga menunjukkan keteguhan. Tuhan berbicara dan jadilah demikian. Kejadian 1 tentang penciptaan langit dan bumi. Kejadian 2 menyatakan bahwa peristiwa penciptaan itu selesai termasuk hari Sabat dalam 7 hari. Jadi disinilah pentingnya kata bara itu, kenapa penulis buku Kejadian yaitu Musa menuliskan kata kerja yang pertama itu adalah bara dan dilekatkan atau diikuti oleh kata Tuhan. Dalam penciptaan tadi saya katakan tidak bisa kita bicara penciptaan tanpa bicara hari Sabat. Tidak bisa bicara hari Sabat tanpa bicara penciptaan. Di hari Sabat, Kejadian pasal 2, 2 dan 3, Keluaran 20 ayat 8, 11, Tuhan itu berhenti, Tuhan itu memberkati, dan Tuhan itu menguduskan hari yang ketujuh. Itu sebabnya hari ketujuh itu berbeda dengan 6 hari yang lain. Memang di setiap hari ada berkatnya, tetapi berbeda di hari yang ketujuh. Karena Tuhan berhenti, Dia memberkati, dan Dia menguduskan. Dengan kita menerima hari Sabat, maka itu adalah ekspresi dari iman kita bahwa yang pertama, Tuhan adalah pencipta. Yang kedua, Tuhan menciptakan seluruh dunia ini dalam waktu 6 hari, 6 kali 24 jam. Dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Menerima hari Sabat berarti kita bergabung dengan Tuhan dalam pengakuan akan kuasa dan keindahan ciptaannya. Akan nilai dari ciptaannya itu. Itu kalau kita mengakui dan menerima hari Sabat, saudara. Ya, jadi begitu penting untuk menerima dan mengakui hari Sabat Tuhan itu. Tuhan menyelesaikan ciptaannya itu. Hari Sabat menjadi permulaan daripada Tuhan berhenti, Dia memberkati dan menguduskan. Hari Sabat berfungsi mengakhiri 1 minggu penciptaan. Hari Sabat juga merupakan tanda harapan bagi penderitaan umat manusia oleh karena jatuh di dalam dosa mereka. Hari yang ke-6, Tuhan menyelesaikan semua yang diciptakan itu. Kata menyelesaikan pekerjaan ini juga muncul ketika bangsa Israel menyelesaikan pembangunan Bait Suci dan ketika Salomo juga menyelesaikan pembangunan Bait Suci. Bait Suci menjadi penting bagi kehidupan Perjanjian Lama, oleh karena ini adalah tempat untuk belajar tentang Injil dan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Setelah kejatuhan, hari Sabat menunjuk pada mujizat keselamatan juga. Dan itu hanya akan terjadi melalui mujizat penciptaan baru. Sabat adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan bahwa penderitaan pencobaan dunia ini akan berakhir juga. Yesus dalam hidupnya, Dia melihat hari Sabat sebagai hari terbaik untuk melakukan penyembuhan. Ini menunjukkan mengapa hari Sabat itu begitu penting. Yesus menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa di hari Sabat, rasa sakit penderitaan semua akan berakhir. Yang merupakan kesimpulan dari akhir proses keselamatan nanti waktu Yesus datang kedua. Nah itu sebabnya, pemirsa atau sahabat-sahabat daripada konsep ini. Setiap hari Sabat tiba, kita menerima hari yang diarahkan kepada pengharapan penebusan dari siapa? Yesus Kristus. Manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan sebagai tindakan terakhir Tuhan di hari yang ke-6 ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Yang pertama, menguasai bumi. Yang kedua, memenuhi bumi.
Yang ketiga, mengusahakan dan memelihara bumi. Dan yang keempat, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Menurut gambar dan rupa Allah, menekankan beberapa hal penting. Artinya apa yang pertama? Ini menyangkut karakter. Tuhan itu sempurna, maka Tuhan menciptakan manusia dalam kesempurnaan. Seperti dia sempurna di dalam karakter. Gambar, dalam bahasa Ibrani selem, mengacu pada bentuk konkret fisik. Sementara rupa, demut, itu mengacu kepada kualitas abstrak yang sebanding dengan apa yang tadi saya katakan sebagai karakter pribadi ilahi. Ketika Tuhan menciptakan Adam, maka di dalam pikiran Adam itu, dalam tubuhnya, di dalam pikirannya, dalam rohaninya, maka sifat yang serupa dengan hal itu ditanamkan. Luar biasa. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan itu berbeda dengan hubungan Tuhan dengan para makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Tuhan mengembuskan nafas. Dibentuknya Adam dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas. Nafas ini bukan sekedar sumber kehidupan secara jasmani, tetapi nafas ini juga merupakan kehidupan secara rohani. Lalu Tuhan menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Tulang rusuk Adam. Dan Tuhan akhirnya menghembuskan juga napas hidup kepada siapa? Kepada Hawa ini. Dengan demikian Adam dan Hawa sama-sama dibentuk menurut gambar dan rupa Tuhan. Adam dan Hawa merupakan satu kesatuan oleh karena ada organ tubuh Adam yang ditanamkan Tuhan di dalam tubuh Hawa. Apa tugas manusia ketika diciptakan? Tuhan menawarkan 3 pemberian kepada Adam waktu diciptakan. Yang pertama, Taman Eden. Ini hadiah kepada manusia. Makanan dan juga perempuan. Itu diberikan Tuhan kepada Adam sebagai hadiah. Nah, di Taman Eden inilah Tuhan memerintahkan Adam dan nanti Hawa juga untuk mengusahakan dan memelihara taman. Kata mengusahakan itu adalah membuat tanaman supaya menghasilkan buah. Kata memelihara itu berkaitan dengan tanggung jawab. Jangan lupa tugas kita di dunia ini, saudara-saudaraku, adalah mengusahakan bumi ini supaya kita dapat rezeki dari bumi ini. Dan yang kedua, memelihara bumi ini. Tugas manusia adalah dia boleh makan semua pohon, buah pohon dalam taman itu, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu berarti manusia hidupnya bergantung kepada Tuhan dalam kebutuhan jasmani. Tuhan yang siapkan pohon itu. Tuhan juga yang menumbuhkan buah di pohon-pohon itu. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri untuk bertahan hidup di atas dunia ini. Manusia diberikan nafas hidup. Tanpa nafas hidup, kita mati semuanya. Itu berarti kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada manusia. Bahkan sejak penciptaan. Luar biasa. Manusia juga diberikan kesempatan untuk menikah. Tuhan menyatukan Adam dan Hawa dalam sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah hubungan biasa. Melainkan hubungan yang melibatkan kekudusan. Kekudusan siapa? Kekudusan Tuhan. Pernikahan itu melibatkan 3 hati, yaitu hati Adam, hati Hawa, dan juga hati Tuhan. Ini luar biasa. Diberikan nafas, diberikan makanan, diberikan perempuan kepada Adam itu menjadi satu berkat yang luar biasa. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada pelajaran pertama yang kita sudah dengarkan pada malam hari ini adalah Tuhan memberikan kepada kita 2 kitab. Untuk kita boleh mengenal Tuhan. Yang pertama kitab itu sendiri. Keduanya berasal dari pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, Alkitab dengan kitab alam itu memiliki keharmonisan. Meskipun setelah jatuh dalam dosa, maka alam ini mengalami kerusakan. Sehingga boleh saja orang salah melihat tentang kuasa Tuhan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, ilmu pengetahuan bila dipahami dengan benar, tidak akan bertentangan dengan terang ilahi, yaitu alam dan juga Alkitab. Namun menarik kesimpulan yang keliru dari bukti-bukti yang tampak di alam ini akan membawa kepada apa yang diduga merupakan pertentangan antara ilmu pengetahuan dan rohani. Jadi kenapa kok ada seperti pertentangan antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan, khususnya tentang penciptaan? Karena kita mengambil kesimpulan yang salah dari bukti-bukti yang kita lihat. Jangan lupa tadi saya katakan saudara-saudaraku, sahabat konsep, bahwa sebelum dosa alam ini menjelaskan tentang kuasa karakter daripada Tuhan.
Tetapi setelah dosa ada yang rusak di alam ini. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, maka boleh saja kita akan salah melihat tentang kuasa karakter Allah. Penciptaan atas apa yang ada di dunia ini hanya membutuhkan 6 kali 24 jam harafiah. Tidak membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Ini memang disengaja oleh Tuhan. Bukan kebetulan, bukan tanpa rencana sama sekali. Apa yang ada di dunia ini bukan secara kebetulan, melainkan ada yang mengaturnya, yang merencanakan, yaitu Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan berfirman, luar biasa. Dia membentuk dengan tangannya sendiri, dan dia memberikan nafas hidup. Hari ke-7 menjadi puncak penciptaan, di mana Tuhan kita, pencipta itu beristirahat, menguduskan dan memberkati. Menerima hari Sabat, berarti kita menerima Tuhan sebagai pencipta. Kita menerima penciptaan itu 6 kali 24 jam. Menolak hari Sabat, berarti kita tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada host kita, Pendeta Adrian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Pardosi yang telah memaparkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita dengan sangat baik dan sangat jelas. Dan pada kesempatan ini saya melihat ada pertanyaan yang masuk untuk boleh kita diskusikan dan boleh dijawab oleh narasumber kita, Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang pertama yang masuk adalah seperti ini, Pendeta. Di pelajaran sekolah sahabat kita ada konsep mengenai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah ini apakah berbicara mengenai fisik atau sifat saja? Ya, mungkin silahkan ditanggapi oleh Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih. Saya sudah jelaskan tadi dalam bahasa Ibrani-nya, mungkin yang bertanya ini baru masuk atau bagaimana begitu ya. Jadi kata gambar itu adalah karakter Tuhan. Rupa itu adalah fisik daripada Tuhan, jasmani. Itu adalah pemahaman dari bahasa Ibrani yang tadi saya sudah katakan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, itu merujuk kepada dua aspek penting dari Tuhan itu sendiri, yaitu sifat ilahinya, dan yang kedua adalah sifat fisiknya, jasmaninya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Saya pikir sudah terjawab ya yang bertanya. Mudah-mudahan sudah puas dengan jawabannya. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini menarik, Pendeta Pardosi. Tadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita tahu bersama bahwa setelah dosa alam menjadi rusak. Sehingga dengan demikian apakah alam masih menceritakan kemuliaan Tuhan sebagai pencipta? Karena kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka tumbuh-tumbuhan pun ikut menanggung akibat daripada kesalahan mereka. Jadi pertanyaannya adalah apakah alam masih menceritakan kemuliaan Tuhan sebagai pencipta atau tidak? Silakan Pendeta. Boleh bantu baca, buka Mazmur 19. Mazmur 19. Ayat yang pertama. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Roma 1 ayat 20, boleh dibaca. Roma 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Baik, ini kan dua ayat jelas ya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, lalu dikatakan dalam Roma 1 ayat 20, apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dari keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Dapat nampak kepada pikiran dari apa? Karyanya. Apa karya Tuhan? Ya penciptaan itu. Tadi saya katakan bahwa sebelum dosa ini masuk dalam dunia ini, maka Adam dan Hawa bisa belajar tentang Tuhan itu dari apa yang diciptakan. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, maka manusia tetap bisa belajar tentang Tuhan dari yang diciptakan, tetapi manusia harus berhati-hati melihatnya. Oleh karena apa? Oleh karena ada yang sudah rusak karena dosa. Sebagai contoh,
Setelah manusia berdosa, maka timbul duri, betul ya? Bukan durian ini, duri ya. Jangan ditambah an, nggak bagus ya. Duri, timbul duri dia. Nah, kalau saudara lihat kenapa Tuhan menciptakan duri? Nah, berarti ada yang negatif dong. Bukan. Itu terjadi setelah dosa. Akibat dosa. Jadi berhati-hati kita ketika melihat alam ini setelah dosa. Apalagi usia dunia semakin lama semakin tua. Dan manusia semakin lama semakin jahat kepada alam ini. Sehingga kita perlu berhati-hati. Tetapi bukan berarti alam ini sama sekali tidak bisa menceritakan tentang kehebatan kuasa Tuhan. Satu-satunya yang tidak terkontaminasi karena dosa itu ada yang bisa jawab di alam ini. Apa yang tidak terkontaminasi karena dosa ini? Satu-satunya ada. Langit. Nah, yang semua yang di langit itu tidak terkontaminasi dengan dosa. Apakah bintang jadi ikut berdosa gara-gara kita berdosa? Enggak juga, dia tetap saja di situ. Makanya dikatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi yang sudah menjawab 2 pertanyaan pertama. Dan sebelum kita lanjut, saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook. Selamat bergabung, belajar bersama sahabat konsep Saudara Peres Yowe dan juga Bapak Letus Tarung Anggraha ya, dan semua yang sedang bergabung. Saya lihat pertanyaan masuk yang ditanyakan oleh Bapak Letus Tarung dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Pardosi sebagai narasumber. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Pendeta. Jika berbicara tentang penciptaan, sangat sulit memahami dengan ilmu pengetahuan manusia. Bagaimana dengan pandangan orang yang menganggap jika kita percaya penciptaan hanya dalam 6 hari? Berarti tidak menghargai pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi untuk menyikapi pertanyaan ini? Silakan, Pendeta. Pertanyaannya saya balik lagi, saudara. Pengetahuan apa rupanya yang diberikan Tuhan? Pengetahuan yang pertama itu di sini, saudara. Ini yang pertama. Jadi kalau dikatakan apakah itu tidak bertentangan dengan pengetahuan yang diberikan Tuhan? Pengetahuan yang diberikan Tuhan ini 6 kali 24 jam. Tapi kan pengetahuan dunia pendeta mengatakan bahwa umur dunia ini sekian. Siapa yang membuat rumus bahwa umur dunia ini sekian? Kalau tanahnya coklat betul itu sekian tahun. Kalau tanahnya agak coklat muda sekian tahun. Siapa yang membuat itu aturan? Manusia sendiri, bukan Tuhan. Baca di Alkitab, tidak ada tulisan kalau coklatnya coklat tua sekian umurnya. Kalau coklat tidak ada. Menggunakan karbon 14 itu kalau saya tidak salah ya. Siapa yang bikin rumusnya? Kalau seandainya Pendeta Pardosi yang bikin rumusnya, maka saya akan bikin kalau coklat tua umurnya 100 tahun. Jadi pengetahuan yang pertama itu ini. Pengetahuan yang didapatkan manusia harusnya dari sini. Tapi apakah boleh setan menanamkan pengetahuan yang berbeda? Bisa. Nah, inilah jadi persoalan itu, saudara. Antara pengetahuan Alkitab dan pengetahuan yang ditanamkan atau dibuat, diciptakan oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Ya. Mungkin ada tambahan yang lain supaya tidak terlihat bahwa saya ini sedang mengajar sendirian di sini. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi ya untuk tanggapan yang 3 pertanyaan pertama. Baik, saya lihat di sini ada hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta muda di sini. Jika ada yang mau menanggapi baik pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, silahkan sebelum kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Soalnya banyak yang masuk pertanyaan mengenai pelajaran ini. Silakan. Saya mau tambahkan seperti ini ya. Jadi manusia itu kan diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Jadi kapan manusia itu diciptakan? Yaitu dalam periode hari pertama sampai hari ke-6 lalu hari Sabat. Kenapa saya ingin menambahkan ini? Karena ada yang beranggapan bahwa manusia itu nanti diciptakannya setelah mungkin ya hari pertama sampai ke-6, nanti mungkin beberapa kali lewat hari Sabat, lalu nanti diciptakanlah nanti hari ke-6 lagi yang minggu keberapa baru ada manusia. Bukan seperti itu. Tapi saya mau menekankan bahwa manusia itu diciptakan pada hari ke-6 dalam siklus penciptaan itu. Ya. Jadi dalam 1 minggu itu. Jadi hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6 manusia diciptakan dan Allah berkata, sungguh amat baik. Dan itu luar biasa sekali. Sungguh amat baik sekali kita adalah umat-umat Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Ada dari pendeta muda yang lainnya, silakan. Sebelum kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Ya,
Saya mau menanggapi dua pertanyaan yang sebelumnya tadi. Yang mengenai alam menceritakan kemuliaan Tuhan. Ketika bumi itu sudah rusak, alam itu menceritakan kemuliaan Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga dia menceritakan atau memberikan kesaksian kepada kita akibat dosa, kutuk yang dibawa oleh dosa itu yang ada di bumi ini. Gitu. Ketika kita melihat gunung-gunung dengan berbagai macam keindahan, kita melihat danau-danau dan sebagainya dengan berbagai macam keindahannya, tetapi pada saat yang sama ada gunung berapi yang apa namanya, yang bisa menjadi bencana bagi umat manusia. Gunung berapi pada awalnya adalah tidak diciptakan oleh Tuhan, ya. Alkitab katakan bahwa itu hanya bukit-bukit saja, ya, dan tidak ada banjir di sana, ya, tidak ada hujan, yang ada adalah embun yang turun membasahi bumi sehingga tanaman itu bisa tumbuh. Nah, jadi bumi ini sekarang ini menceritakan dua, jadi kita perlu berhati-hati, ya. Bencana alam timbul itu setelah ada dosa, ya, dosa yang merusak bumi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang ilmu pengetahuan. Nah, kaum naturalis ataupun mereka yang menjunjung tinggi sains dan sebagainya, mereka memiliki cara berpikir berbeda dengan kita. Ya, pada saat mereka melihat apa namanya, binatang dengan kesamaan anggota tubuh dan sebagainya, alat gerak, kemudian organ-organ yang memiliki kemiripan-kemiripan, lalu mereka melihat itu dan menafsirkan bahwa itu memiliki keterkaitan atau garis apa namanya, keturunan yang lebih dekat, ya, kekerabatan yang lebih dekat, kayak gitu. Tetapi ketika kita sebagai umat-umat Tuhan melihat fenomena itu, ya, dengan cara berpikir berbeda, ya, bisa saja ini adalah muncul kenapa ada kemiripan karena penciptanya adalah satu. Ya, mereka penciptanya adalah Tuhan yang memiliki corak tersendiri pada saat dia menciptakan. Jadi ini semua adalah masalah cara berpikir saja. Ya, di mana kita mau melandaskan pikiran kita? Apakah kita berlandaskan dengan logika dan cara berpikir kaum naturalis, atau kita berlandaskan daripada ilmu pengetahuan, yaitu kitab suci yang seperti sudah dikatakan oleh Pendeta Pardosi tadi. Ya, itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk tanggapannya. Dan saya pikir pelajaran malam ini sangat penting untuk kita sahabat-sahabat konsep, karena inilah permulaan identitas kita, ya. Ada yang mengatakan kita asal dari sana, dari sini, tapi malam ini pelajaran sekolah sahabat kita cukup jelas, karena inilah permulaan yang nyata dari identitas kita. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Pertama akan ditanggapi oleh Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apa makna Tuhan berfirman? Dalam penciptaan itu bermaksud untuk menciptakan dengan, penciptaan itu bermaksud Tuhan menciptakan dengan berbicara. Jadi apa makna dari Tuhan berfirman? Pendeta Pardosi boleh menanggapi terlebih dahulu. Silakan Pendeta. Apakah sinyal saya yang terganggu atau bagaimana ini? Ya, saya ulangi pertanyaannya, Pendeta. Pertanyaannya adalah, apakah makna Tuhan berfirman dalam penciptaan itu bermaksud Tuhan menciptakan dengan berbicara? Oke, baik. Tuhan berfirman, mari kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Baik. Ibrani 1 ayat yang kedua. Supaya kita paham konsep firman ini apa. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya.
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah telah menjadikan alam semesta. Baik, Tuhan berfirman. Dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oleh Dia, oleh firman itulah Tuhan menciptakan semua yang adanya ini. Dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, pernyataannya adalah sama. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya apa? Melalui firman. Siapa ini firman? Ayat yang ke-14 Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan itulah Yesus Kristus. Dalam konteks Kejadian 1, Allah berfirman, dia menggunakan kata-kata, dia mengucapkan, jadilah, jadilah, jadilah. Pada saat yang sama, ketika Allah berkata jadilah, maka di situ ada oknum yang namanya firman juga, yaitu Yesus Kristus. Ya. Saya kasih contoh, di hari yang ke-6, Tuhan katakan apa? Mari kita buka Kejadian yang pertama. Ayat 26, baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Lihat, berfirmanlah Allah. Dia berfirman. Apakah tiba-tiba manusia itu keluar? Tidak. Dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara akan lihat bahwa Allah itu membentuk dengan tangannya. Di hari yang kelima, Tuhan berkata, ada yang mau bantu baca hari yang kelima, Kejadian yang pertama? Ayat 20, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Tentang burung, apakah tiba-tiba ketika Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah burung berterbangan di atas, tiba-tiba burung itu keluar satu-satu? Enggak. Kejadian pasal 2 katakan Tuhan membentuknya. Ya. Nah, disinilah kaitannya antara Kejadian 1, Kejadian 2, berfirman, dengan Yohanes 1, pada mulai adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, oleh firman itulah Tuhan menjadikan, dan Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Jadi berfirman itu, dia mengucapkan kata-kata pada saat yang sama. Berfirman itu, di situ ada Yesus Kristus yang melakukan penciptaan itu. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi yang sudah menjelaskan ya, menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Dan kesempatan saat ini saya lihat Bapak Letus Tarum bertanya lagi ya. Mungkin akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Pardosi. Nah, penciptaan ini apakah dimaknai satu hari manusia atau satu harinya Tuhan 1000 tahun dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Nah, ini mungkin silahkan ditanggapi oleh Pendeta Pardosi terlebih dahulu. Mari kita lihat baik-baik. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda meterang. Anda bisa bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan itu menunggu 1000 tahun supaya matahari keluar, keburu mati, saudara. Keburu mati. Bayangkan 1000 tahun. 1000 tahun itu berapa hari ya? 500 tahun gelap semua. 500 tahun terang terus. Terangnya nggak ada. Ya berarti gelap semua kan gitu. Nah, ini kita perlu mengerti baik-baik. Jadi tidak ada kaitannya mau dikait-kaitkan dengan pernyataan Petrus. Itu pernyataan Petrus dikaitkan kepada bagi Tuhan, perhitungan bagi Tuhan tentang waktu itu beda dengan kita. Kalau kita itu lama, 1 hari, 24 jam, 1 tahun lama. Bagi Tuhan, kita sudah capek 1000 tahun, bagi Tuhan itu seperti seolah-olah 1 hari. Itu saja maknanya. Tidak bisa dikaitkan secara harafiah. Berarti penciptaan itu 1 hari, berarti 1000 tahun. Itulah tadi. Bayangkanlah. 1000 tahun tanaman itu tumbuh. Nggak ada yang makan. Oh, sebanyak apa itu? Karena binatangnya kan baru hari kelima. Udah tumbuh dia. Tambah lagi dengan 1000 tahun benda-benda penerang. Jadi 2000 tahun ini umurnya ini tanaman ini. Nggak ada yang makan sama sekali. Apa nggak tambah lama tambah, Bang? Banyak. Enggak lah. Ya harus 1 hari, 1 hari, dan 1 hari. Ya mungkin jawaban saya seperti sederhana. Ya. Karena memang kita konsep itu harus sederhana menjawabnya. Kalau sampai tambah rumit berarti bukan konsep lagi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya untuk tanggapannya. Dan mungkin ada tanggapan dari pendeta-pendeta muda di sini sebelum kita masuk pada ada satu pertanyaan terakhir. Silakan pendeta-pendeta muda jika ada tanggapan.
Ya, dari saya, Pendeta Matias. Silakan Pendeta, silakan. Melihat penciptaan ini memang adalah sebuah konsep yang sering sekali pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan pelajaran-pelajarannya sehubungan dengan buku Kejadian dalam pengertian penciptaan, sahabat. Dan ini pasti akan berkaitan dengan sebuah penebusan. Nah, di dalam memahami penciptaan ini, saya melihat ada sebuah pelajaran yang mendasar yang tadi saya dapati dari Pendeta Pardosi yang dalam materinya. Di sana, ini adalah pelajaran yang paling sederhana untuk mempercayai firman Tuhan adalah tuntunan bagi umat manusia. Nah, ketika manusia telah kehilangan konsep penciptaan ini, maka pada akhirnya mereka akan dibuyarkan dengan pelajaran doktrin-doktrin yang lain. Dasar ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai pembaca Alkitab untuk mempercayai sepenuhnya penciptaan ini. Nah, ketika kita boleh memahami sepenuhnya Allah sebagai pencipta dan kita ciptaan, ini akan membantu kita untuk kita lebih berkonsentrasi dengan tujuan-tujuan Tuhan menciptakan manusia, dan pada akhirnya kita jatuh, tetapi Tuhan masih mau melindungi kita dan mau menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya bahwa esensi daripada pelajaran firman Tuhan yang tadi dikaitkan dalam buku Wahyu, dalam kesimpulan tadi, maka akan mengacu juga kepada kita harus kembali kepada pencipta kita. Hanya itu yang ditekankan, yang hal yang luar biasa saya dapati di sini. Esensi dari penciptaan ini membantu kita semua untuk benar-benar menyembah kepada Tuhan yang benar dan kepada Dia yang telah menciptakan kita. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi saya pribadi untuk bisa menikmati satu minggu ini, bagaimana Tuhan memberikan penjelasannya lebih baik kepada kita di pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk tanggapannya. Ada lagi yang rindu mau menyampaikan tanggapan? Baik, kalau tidak ada, kita langsung kepada pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini menjadi penting. Ini sekaligus nanti closing statement oleh Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir ini adalah, apakah ada perubahan tugas dan tanggung jawab manusia dalam melaksanakan tugas dari Allah setelah kerusakan akibat dosa? Karena kita tahu bersama bahwa Kejadian 2 ayat 15 menceritakan Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa. Nah, apakah setelah dosa tugas ini menjadi berbeda karena kerusakan akibat dosa atau bagaimana? Silakan Pendeta Pardosi sekaligus closing statement. Tugas kepada manusia tidak ada yang berubah. Tidak ada berubah. Sebelum manusia merusak tidak pernah berubah. Nah, untuk closing statement saya pakai device yang lain ya, mohon maaf ya. Nah, untuk closing statement saya bahwa kisah penciptaan ini menjadi penting oleh karena ini menyangkut kepada pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai apa? Ciptaannya. Ketika saudara menerima Yesus atau menerima Tuhan sebagai pencipta kita, maka kita pun akan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus kita. Kenapa kita butuh penebusan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi dan seluruh tim konsep yang ada di Zoom, dan secara khusus sahabat-sahabat konsep yang setelah setia mengikuti tayangan pelajaran ini, kami menghimbau untuk tetap setia
minggu depan kita akan kembali dengan pelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan melalui pelayanan konsep, melalui pelajaran sekolah sahabat, boleh menambah wawasan untuk boleh memahami pelajaran sekolah sahabat setiap pekan. Untuk itu, untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, kami mengundang kesediaan Pendeta Adrian Runesi untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah pelajaran yang kami telah pelajari ini boleh memberikan kami pencerahan, memberikan kami akan pertumbuhan iman, khususnya meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memelihara akan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa juga khususnya untuk hamba Tuhan Pendeta Tardus yang sudah membawakan akan perkataan firman Tuhan. Tuhan kamu boleh memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan, dan berkati juga semua pendeta-pendeta yang melayani. Tuhan juga akan berkati di dalam setiap pelayanan khususnya bersama dengan konsep. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Adrian untuk doa tutupnya, dan akhir kata saya ucapkan selamat malam. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.